Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan di pagi hari ini. Dan memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau boleh membangunkan kami dari tidur kami masing-masing, hingga pada pagi hari ini kami boleh bersama membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan setiap kami, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama, itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabda Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 17, ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, sementara Paulus menantikan mereka di Athena. Sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar, setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikorus dan Stoa bersoal, jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini, tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus yang baru tiba di Athena, dia sangat sedih ketika menjumpai jemaat di Athena atau orang-orang di Athena menyembah patung-patung berhala. Dan hal ini membuat dia ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya di Athena. Oleh sebab itu dia bertukar pikiran dengan orang-orang di sana. Dengan para orang-orang Yahudi, dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, dengan orang-orang yang dia jumpai. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di mana atau di tempat di Athena ini. Mengapa banyak patung-patung berhala dan ajaran apa sebenarnya yang terjadi dalam orang-orang di Athena ini atau di daerah Athena ini gitu. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertukar pikiran atau mencari tahu segala sesuatu ketika kita baru mengunjungi sebuah kota, mengunjungi sebuah tempat adalah hal yang wajar dan sangat perlu kita lakukan. Jangan tiba-tiba kita datang pada suatu konteks atau wilayah tertentu kita kemudian so tahu, oh ini yang benar, oh ini yang salah. Tanpa kemudian kita mencoba memahami apa yang terjadi di daerah tersebut. Misalnya ketika kita pindah ke Surabaya dari Jakarta, lalu kita membawa segala kebudayaan, segala kebiasaan kita di Jakarta, lalu kita menerapkan ini pada orang-orang di Surabaya. Tentu saja akan sangat mudah bagi orang-orang di Surabaya ini untuk menolak kita, atau bahkan menghakimi kita, bahkan menjauhi kita. Kalau kita tidak mau bertukar pikiran, kita tidak mau mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di orang-orang di Surabaya. Karena kita adalah pendatang. Nah, Bapak Ibu, inilah yang kemudian mau diajarkan oleh Paulus. Bahwa ketika kita datang, ketika kita memasuki sebuah wilayah baru, mari kita bertukar pikiran. Jangan merasa bahwa karena saya yang benar, karena saya yang tahu semuanya, karena inilah yang saat ini sedang berkembang, lalu kita merasa sok tahu, merasa sok bisa, merasa segalanya. Padahal kita harus tahu konteks keadaan orang-orang tersebut.
Dengan kata lain, kita mau diajarkan bahwa jangan sombong dan jangan tinggi hati dengan apa yang kita ketahui, tanpa kemudian kita mau memahami orang-orang yang ada di sekitar kita. Tanpa terlebih dahulu kita mau dikoreksi oleh orang lain. Jangan tiba-tiba kita datang dengan segala gagasan kita, dengan segala pengetahuan yang kita miliki, lalu kita merombak segala budaya yang ada. Kita merombak semuanya. Karena kita merasa itu semua kesalahan. Itu semua tidak baik. Akan buruk rasanya jika Paulus yang saat itu adalah pekabar Injil, lalu dia memberitakan Injil dengan cara demikian. Dia tidak mau bertukar pikiran. Dia hanya datang, oh ini Injil Tuhan. Tuhan itu seperti ini. Yesus Kristus itu seperti ini. Beda dengan Tuhan-Tuhan atau Allah-Allah yang kalian sembah. Kalian harus menyembah Yesus. Tentu akan sangat mudah bagi orang-orang di Athena saat itu untuk mengusir Paulus begitu saja. Tidak mau mendengarkan ajaran mereka. Tetapi karena Paulus mau bertukar pikiran, Paulus mau mengetahui dan berbagi pengalaman apa yang dia rasakan sebagai pengikut Kristus, maka dari situlah kita mau diajarkan tentang kerendah hatian, tentang bagaimana memahami konteks, tentang bagaimana merendahkan diri. Bukan dalam artian kita mengalah untuk kalah, tetapi karena kita mau mempelajari orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita mau mengasihi. Karena kita mau memberitakan Kristus dalam setiap laku. Dan apa yang kita lakukan? Menyerah. Memilih untuk mengutamakan pendapat orang lain bukan sebuah tanda bahwa kita kalah. Tetapi adalah sebuah tanda bahwa kita mau belajar untuk peka dan peduli pada orang-orang di sekitar kita, pada kebutuhan mereka, pada apa yang menjadi pikiran mereka. Dan berdiskusi, menghargai pendapat orang lain, bertukar pikiran adalah cara terbaik bagi setiap kita menjalin relasi dengan sesama. Bukan tiba-tiba kita datang dengan gagasan kita dan mengatakan bahwa itu salah, itu tidak baik. Tentu akan ada sakit hati, tentu akan ada dendam, tentu akan ada perpecahan dalam sebuah komunitas jika hal itu yang kita utamakan. Tetapi jika dalam komunitas kita mengutamakan kasih, kita mengutamakan bertukar pikiran, maka kasih Tuhan sungguh nyata dalam komunitas tersebut, dalam perkumpulan tersebut. Kiranya dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap hal yang kita lalui, kita mau rendah hati, kita mau mengutamakan dan menjadikan Kristus sebagai teladan utama untuk menyatakan kasih dalam setiap laku kehidupan kita. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan, orang-orang yang dengan rendah hati mau bertukar pikiran, bukan mau menang sendiri. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, boleh menyapa kami di pagi hari ini. Kami boleh bersama belajar tentang bagaimana menjadi orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang mau bertukar pikiran dengan segala gagasan, dengan segala pengetahuan yang kami miliki. Bantu dan tolong kami untuk tetap rendah hati. Mengutamakan kebutuhan orang lain dibandingkan diri kami sendiri. Tentu akan ada begitu banyak pengorbanan dan juga kesedihan. Tetapi kami mau belajar untuk merendahkan diri kami seperti Kristus yang telah merendahkan diri untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami aturkan doa ini. Amin.